Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang Pak Paulus Wiratno. Selamat melayani Pak. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, jemaat GKI BPCC yang siap memuji menyembah Tuhan, melambaikan tangan kita, berikan sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya setiap umat Tuhan pagi ini datang dengan segala kerinduan untuk menyembah, meninggikan namanya. Mari kita mau fokus hanya kepada Dia, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus baik, sungguh amat sangat baik. Amin. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita pujikan namanya dengan segenap hati kita. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Hanya Dia yang sungguh amat sangat baik. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita dengan segenap hati, segenap jiwa. Oh, hanya Kau terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari pujikan nama Tuhan. Amin. Sebab Dia yang layak terima hormat, kemuliaan selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Mari umat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri sebagai tanda penghormatan kita kepada Dia. Kau memuja, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau itu baik atas kehidupan kami. Kami sembah Engkau, tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan.
Ku mau memujimu, memujimu. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita sembah Dia. Oh, kami percaya Tuhan, Kau hadir pagi hari ini. Urapi kami, jamah kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujilah namanya. Mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak. Kau yang layak. Terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorakan haleluya, tinggikan namanya. Oh, haleluya. Yesus disembah. Mari umat Tuhan, berikan pujian penyembahanmu. Ucapan syukurmu naikkan kepada Dia. Bermasmurlah bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari umat Tuhan sembah. Sebab Dia yang layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab Kau yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir pagi hari ini. Tuhan lihat hati kami Tuhan. Kami rindu biar belas kasihan Tuhan nyata dicurahkan pagi hari ini. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat berikan kelegaan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami imani pagi hari ini, ketika kami mengangkat tangan kami, Engkau yang turun tangan, mengurapi, memberkati setiap umat Tuhan yang datang pada pagi hari ini. Tutup bungkus ibadah kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Terima, kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima sukacita surga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan meninggikan nama Tuhan dan siap menyembah dan berikan terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Oh, sebab Kau layak. Hanya Dia yang layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan. Siapa namanya? Di atas segala raja. Oh, sebab Dia layak terima pujian. Haleluya. Yang disembah hanya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak. Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih-lebih lagi, bersama-sama lebih-lebih lagi katakan. Oh, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Nama Yesus yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan. Layak.
Tuhan. Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan. Raja di atas segala raja. Sekali lagi. Raja di atas segala raja. Sorak-sorai buat raja kita. Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang penuh urapan Tuhan, sukacita. Boleh lihat kiri kanan saudara? Saling memberkati, katakan shalom. Mari berjabatan tangan satu dengan yang lain. Saling memberkati. Yes. Saya percaya saudaraku punya kerinduan datang mempersembahkan sesuatu. Pujian penyembahan mari kita naikkan pagi hari ini. Yang sepakat mempersembahkan pujian terbaik buat Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebab Tuhan menetapkan. Amin. Tuhan mengasihi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Sama-sama. Apabila ia jatuh, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan Tuhan. Tuhan menetapkan yang hidup berkenan kepadanya. Jika IBPCC berkenan bagi Tuhan, tak sampai terkenan, sebab Tuhan menopang. Mari angkat kedua tangan kita, katakan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah. Haleluya. Berkenan kepadanya. Apabila tidak sampai tergeletak, umat Tuhan bangkit menopang. Sama-sama. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, umat Tuhan. Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Sekali lagi katakan, sebab tangan Tuhan. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Apabila ia jatuh, Tuhan
Yes. Sebelum duduk Bapak Ibu, pernah ngerasain ditolong? Orang lain menolong kita. Lebih enak ditolong apa menolong? Ayo jujur. Seringkali kita sukanya ditolong, iya apa iya? Mau nolong kayaknya mikirnya 10 kali. Tapi jangan khawatir, anak-anak Tuhan khususnya jemaat BPCC suka banyak lebih menolong. Ya, haleluya. Sebab Tuhan kita suka menolong, itulah karakter anak-anak Tuhan. Yes. Kita kembali puji nama Tuhan lebih lagi. Oh, amin. Kasihnya tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita bergoyang bagi nama Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau nanti hanya untukku. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebab kasih-Nya sungguh besar, dahsyat Allah kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti, selalu menari, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Haleluya, katakan haleluya. Yes, Tuhan Yesus baik. Amin. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Come on. Mari umat Tuhan, wajah-wajah yang penuh sukacita. Coba lihat, ada yang cemberut nggak? Cemberut dicubit aja, biar kita. Haleluya. Yes. Ku tak akan menari, memuji, meninggikan namamu selalu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Ku tak akan meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Oh haleluya. Katakan kiri kanan, aku diberkati, kamu juga harus diberkati. Come on, lebih lagi. Haleluya. Iya, 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 iya. Sorak kemenangan. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya.
Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Yes. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan sedia bagiku. Katakan sebab Allah yang anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. 1, 2, 3. Aku diberkati, aku dilimpahi untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Mari katakan haleluya. Baptisin lebih lagi memuji Tuhan. Terima berkatnya. Hanya Dia yang sanggup. Tuhan yang sanggup memberkati, mengurapi. Amin. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih lagi, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi. Terima berkat Tuhan. Terima, come on. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, haleluya. Sorak kemenangan bagi Tuhan kita. Amin. Katakan, aku diberkati jadi berkat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya urapannya mengalir karena saya lihat ada keringat-keringat sudah jatuh pagi hari ini. Ya. Dan tidak ada juga yang menangis saya lihat. Percaya menangis dan sukacita. Bapak Ibu, percaya pujian punya kuasa. Kalau kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, Daud sendiri dibilang kayak orang gila. Tapi ada kuasa yang mengalir. Gak peduli orang mau ngomong apa. Kalau kita penuh dengan sukacita, jangan kita dibatasi. Aduh malu ada tante, aduh malu ada calon mertua, aduh malu ada besan. No, bebaskan roh kita Bapak Ibu. Ini saatnya goncangan tempat ini. Suasana surgawi harus ada. Karena kita punya roh yang sama. Semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi komitmen ketika sebentar firman disampaikan, kita nggak mau sibuk yang lain. Ya. Yang mau jadi Maria, boleh angkat tangan. Mau jadi Maria atau Marta? Kadang-kadang kita lagi ibadah firman Tuhan kayak Marta ya, sibuk. Jangan Bapak Ibu ya, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau komitmen sungguh-sungguh. Tuhan, saya tahu ini saatnya saya mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Nggak peduli utang jatuh tempo. Nggak peduli saya masih lapar, lupa sarapan. No. Dalam nama Yesus, semua dipuaskan dalam hadirat-Nya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara, segala dapat ku tanggung. amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab Dia penolong kita yang sejati, Tuhan Yesus. Penolong dan setia. Amin. Tak pernah kerinduanku, tidak sekalipun kecewakan. Dia mengecewakan. Tak pernah gagal. Sama-sama katakan segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab hanya Dia yang penolong sesungguhnya. Amin. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Hanya Yesus, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya. Segala perkara. Katakan dengan iman Bapak Ibu. Memang benar, hanya Yesus penolong kita. Kekuatan hanya datang daripadanya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Saya rindu jemaat saja angkat pujian ini, katakan segala. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita kembali bangkit berdiri Bapak Ibu. Katakan segala perkara dapat ku tanggung. Kita angkat kedua tangan kita. Katakan Tuhan, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Gak bisa, hanya Tuhan kekuatan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, sama-sama segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia, Dia yang memberi kekuatan. Yesus dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya.
Tuhan setia. Sorakan haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan menyembah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shikena baba baba. Hilama. Shina nama mama. Kada baba. Yes, nama mama. Lama ya shira nama mo. Haleluya. Naikkan syukur. Naikkan penyembahan. Naikkan. Oh, sembah Tuhan. Senangkan hatinya. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, sorak kemenangan terjadi pagi ini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi pagi ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, katakan glory. Sorak kemenangan terjadi pagi ini, katakan glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menang atas segala masalah kami Tuhan. Kami sembuh, kami sehat karena Tuhan. Oh, mari umat Tuhan, sorakan kemenangan terjadi. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap percaya apapun yang terjadi Tuhan, kami melihat Tuhan perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami belum melihat,
Tapi kami yakin dan percaya Tuhan sudah mempersiapkan apa yang kami perlukan. Dan Tuhan lebih tahu daripada apa yang kami tahu sendiri. Dan Tuhan menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat Tuhan tempat ini. Biar kami terus bertumbuh untuk didewasakan, diperlengkapi untuk menjadi murid-murid Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh menjadi murid yang Kau ajarkan, apa yang Tuhan taruh dalam hidupan kami, apa yang Kau mau untuk kami kerjakan, kiranya Kau sendiri menyatakan Tuhan, memperlengkapi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih, biar kehidupan kami selalu menghasilkan buah dan mempermuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Sudah siap diberkati? Bisa senyum kepada teman yang ada di kanan dan kiri sambil berkata, saya sudah siap diberkati. Luar biasa. Pak, pesan saya nanti kalau bangun jangan nanggung-nanggung ya. Karena kadang-kadang kita nyesel, aduh kenapa saya dulu minta segini. Ternyata Tuhan bisa memberikan yang lebih besar lagi. Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Minggu lalu saya dari Atlanta mendoakan seorang muda yang 6 tahun memulai bisnis. Dan waktu dia mau membangun, dia minta saya mendoakan. Dan saya mendoakan. Dan saudara-saudara, namanya David Nicholas. Dia membuat sebuah perusahaan namanya Wealth Management. David Nicholas Wealth Management. Waktu saya mendoakan, ternyata itu gedungnya 4 tingkat. Dan sangat besar, dan dia bilang, Paulus, terima kasih untuk doanya. 6 tahun yang lalu. Makanya saya mengatakan, kalau Tuhan jangan nanggung-nanggung, karena ternyata Tuhan bisa melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Amin. Amin. Ini berlaku buat saudara juga. Tuhan tuh seneng kalau anak-anaknya minta. Iya kan? Kalau meneng, wah enggak pernah minta, enggak pernah apa-apa ya. Saudara-saudara, minta, makan. Iya, itu kata Tuhan. Amin, itu khotbah saya. Tapi khotbah saya mengenai badi yang bijaksana. Saudara nanti bisa membaca di kitab Amsal yang mengatakan bahwa orang yang menyukai hikmat, tangan kanannya itu ada umur panjang. Terus tangan kirinya ada kehormatan. Jadi hikmat itu sesuatu yang memang kita harus memilikinya. Makanya Salomo waktu ditanya, kamu minta apa? Minta duit, kekayaan atau minta kekuasaan? Dia bilang hikmat. Karena dengan hikmat kita bisa menyelesaikan segala persoalan. Hikmat adalah knowledge to solve problem. Ya kan? Kadang-kadang kita ini bermasalah bukan karena bodoh, bukan. Karena tidak tahu mengaplikasikan apa yang kita tahu dalam persoalan kehidupan. Jadi saya pernah periksa dokter Pak Wembi Pangkahila. Kemudian setelah cek-cek semua, saya tanya, Pak sumber penyakit saya apa? Dia bilang, Pak sumber penyakit Bapak itu ada di mulut katanya. Ya karena tidak berhikmat. Kadang-kadang kita ini aji mumpung, kan mumpung ditraktir orang, apa saja yang depan kita embat ya kan. Kita tidak mikir besok kolesterol naik. Gula juga ikut naik dan sebagainya. Jadi ujung-ujungnya kalau Anda tidak bahagia hari ini, jangan salahkan iblis. Kadang-kadang kita tiap kali tidak bahagia ini iblis. Ini ada saya dapat serangan nih, saya dapat. Bukan karena iblis, karena Anda kurang berhikmat. Maka kita mau belajar berhikmat. Amin. Saya mau mengajak saudara membaca kitab Mazmur. Satu-satunya dari semua kitab Mazmur yang ditulis oleh Musa itu adalah Mazmur 90. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, ini salah satu doanya Musa. Ini Musa saudara, Nabi Musa orang yang hebat, yang luar biasa. Doanya begini, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang wise.
Wise itu dari kata wisdom. Iya kan? Nah saya mau tanya, pagi tadi waktu bangun yang dihitung apa? Jujur. Waktu saudara bangun pagi yang langsung dihitung apa saudara-saudara? Ya, minggu-minggu ini yang selalu dihitung-hitung saudara apa? Tagihan yang belum selesai, kredit motor yang masih sekian bulan, ya kan? Besok lagi ada pinjol. Saudara-saudara, kita jarang sekali menghitung hari yang sebetulnya bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan itu. Tapi Musa sedang berdoa di umur yang sudah tua, dia berdoa, ajari kami untuk menghitung hari. Apa itu? Menghargai hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa bijaksana. Amin. Nah, ini lain dengan Krisdayanti. Kalau Krisdayanti itu menghitung hari lain. Ya, karena dia menanti, ya kan? Menanti untuk ketemu seseorang. Ini beda. Musa sedang mengajarkan kita untuk merenung, mensyukuri, menikmati, mempelajari setiap detik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini. Nanti saudara akan menemukan sebuah ayat yang mengatakan umur kami 60 kalau dikasih bonus 70. Ya kan? 70. Ada orang yang pernah hitung-hitungan. Kalau 1000 tahun manusia sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Dan saudara dikasih 70 tahun oleh Tuhan. Tidur tidak dihitung. Maka umurmu yang sebenarnya di hadapan Tuhan 70 tahun itu 57 menit. Cuma bilang 57 menit. Mau diapakan? Makanya saudara-saudara, orang akan mulai menyadari untuk menjalani kehidupan dengan hikmat ketika dia menyadari hidup ini singkat. Nomor 1. Kalau saudara mau belajar mendapatkan hikmat, sadarilah bahwa hidup kita ini singkat. Mari kita akan membaca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau menghancurkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Nanti saudara menemukan lagi ada ayat mengatakan umur manusia itu seperti bayang-bayang. Muncul kemudian lenyap. Ada yang bilang seperti uap. Muncul kemudian sudah tidak terlihat lagi. Umur kita ini singkat. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Yang jelas kita semua akan menuju ke sana. Tanggalnya aja yang beda. Siapa yang pernah mau mati dulu? Ya kan? Saya mau ajak saudara berziarah ke sini. Ini tempat paling baik untuk KKR. Pernah ke sini? Apa yang terjadi waktu saudara mengunjungi pemakaman seperti ini? Apa yang terjadi? Cakapan pribadi. Apa yang saudara lihat di batu nisan? RIP. Rest in peace. Bawahnya apa? Nama saudara, Paulus Wiratno. Di bawah Paulus Wiratno ada apa? Tanggal lahir, tanda penghubung, tanggal mati. Tanda penghubungnya itu, saudara-saudara, menyiratkan beda-beda. Kalau saudara ke Taman Mumbul, beda-beda. Ada yang umur 1 minggu, ada yang 1 tahun, ada yang 10 tahun. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kesadaran bahwa kita ini hidup singkat dan keabadian itu panjang membuat kita tidak main-main dengan hidup. Maka tolong ajukan 3 pertanyaan ini supaya saudara hidup bisa. 3 pertanyaan hidup. 1, mengapa saya masih hidup? 1, 2, 3. Mengapa? Nah, tidak jelas. Kalau masih belum jelas mengapa saya masih hidup, saya balik pertanyaannya, mengapa belum mati? Ya, masih hidup. Kalau kita mau jujur, kita pernah mendekati kematian. Ya kan? Siapa yang pernah hampir mati? Angkat tangan. Storm listrik, ya, tabrak motor, sakit parah, tinggal istri, ya kan? Ya kan? Saudara-saudara mau mati aku. Tapi kita belum mati. Saudara-saudara saya kasih tahu nih,
Orang biasanya berhikmat kalau menyadari bahwa hidup ini singkat. Orang baru tahu apa yang penting dalam hidup ini kalau sudah sekarat. Saya masih ingat di ruangan Cancer Center di Glen Eagle 20 tahun yang lalu. Waktu di kemo, duduk di kemo 3 jam, merenung saudara. Ya kan, orang kalau sudah mau mati, sadar bahwa hidupnya singkat baru tahu apa yang penting dalam hidup ini. Tiba-tiba saya menyadari apa yang penting bukan pelayanan, istri. Karena yang nuntun saya ke Glen Eagle itu tiap minggu itu istri, bukan jemaat, bukan fans, bukan penggemar, istri. Maka suami-suami rawatlah istrimu baik-baik. Bukan istri orang lain, rawat istrimu baik-baik. Nah suatu saat istrimu yang akan merawat engkau. Amin. Yang tersinggung, saya bersyukur Anda tersinggung hari ini. Waktu kita sedang sekarat, kita langsung tahu apa namanya prioritas. Waktu sudah mau mati, kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan. Hidup ini singkat. Dan keabadian itu panjang. Tolong tanyakan mengapa masih hidup padahal dulu pernah hampir mati. Saudara, kira-kira bisa jawab enggak? Kenapa Anda masih hidup? Tanya kepada teman, kenapa kamu masih hidup? Tanya. Bisa jawab enggak? Saya ini kadang-kadang manusia ini aneh ya. Ada yang tiap malam doanya hanya satu. Lebih baik saya mati. Pernah dengar itu saudara? Ya, tiap hari doanya hanya satu, tapi setelah bangun hidup lagi. Sebaliknya ada orang yang tidak menyangka, ya, minumnya jamu awet muda, fitness tiap hari, ya, suka puisinya Khairil Anwar. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Baru pulang dari pasar. Minum teh bablas anginnya, bablas nyawanya. Habis. Saudara, kita tidak pernah menyangka. Menarik, saya pernah diminta mendoakan seorang nenek umur 94, di belakangnya dulu waktunya namanya Makro. Ya, sekarang Lotte ya. Seorang nenek ulang tahun yang ke-94. Wow, saudara, saya diminta anaknya suruh bawa perjamuan kudus. Jadi saya layani dengan perjamuan, kemudian saya tanya, "Pak, apa doa buat nenek yang terbaik?" "Tolong kalau bisa selesai perjamuan, Pak, serahkan dia kepada Tuhan." Jadi saya doanya bagaimana ini? Tidak mungkin saya berdoa, dalam nama Yesus mati kau sekarang. Saya bijaklah, Tuhan kalau engkau berkenan, dia sudah rindu sekali pulang ke rumahmu Bapak. Panggil dia sekarang, panggil dia dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dia bilang amin juga masih. Saya buka mata, dia buka mata. Dia tidak dijemput oleh Tuhan. Saya tanya Pak Frans, sejak kapan berdoa macam gini? Sejak ulang tahun ke-83. Yang pengen mati, tidak mati-mati. Yang tidak pengen mati, tiba-tiba mati. Inilah hidup, misteri ilahi. Anda tidak pernah tahu. Saya pikir waktu umur 9 bulan, ibu saya kalau saya pulang kampung, ibu saya suka ngelus-ngelus kepala saya. Dia bilang, "Lele, nyawa mungkin nyawa turahan." Dia bilang, "Nyawamu nyawa sisa." Umur 9 bulan, katanya wajah saya sudah biru, sudah dibungkus tikar. Mbah Broto, dukun terkenal di kampung, tidak bisa menyembuhkan katanya. Saudara, kita tidak pernah tahu, saya masih hidup. Waktu kerusuhan Ambon, rumah dijarah, tempat diledakkan, tinggal di pengungsian, saya pikir saya mati. Waktu kena kanker, saya pikir saya mati. Ternyata saya tahu jawabannya, mengapa saya masih hidup. Masih ada rencana Tuhan belum selesai lewat hidup Anda. Bukan karena masih ada kredit yang belum selesai. Masih ada rencana Tuhan yang belum selesai lewat hidup Anda. Maka risikonya begini. Seberat-beratnya persoalan hidup Anda, tolong cek besok pagi. Oh, masih ada.
Artinya masih ada kasih karunia Tuhan buat Anda untuk menjalani kehidupan. Hidup ini singkat, keabadian itu panjang. Jangan main-main dengan hidup. Makanya tanyakan pertanyaan yang kedua. Mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan? 1, 2, 3. Ulangi lagi. Mengapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan? Ya. Nah, saya mendengar semua yang Anda lakukan jatuh dalam 3 kategori. 1, kampung tengah. Anda kerja dari jam 8 sampai jam 5, kampung tengah. Makan. Tidak salah, harus makan. Tapi kalau dari lahir sampai mati ditanya, ngapain di sini Pak? Nyari makan. Ketemu lagi udah pakai teken, ngapain di sini Pak? Nyari makan. Kita dipanggil Tuhan hidup dalam dunia hanya bukan untuk nyari makan. 2, nyari nama. Ada orang yang mati, korbankan segala macam cara supaya dapat nama, dapat promosi, dapat posisi, dapat kedudukan. Silakan, tapi hidup sekali bukan untuk itu. Saya harap saudara yang mau bijaksana menjalani hidup menemukan yang ketiga ini. Ngapain? Ini panggilan hidup saya, Pak. Ngapain saudara pagi-pagi bangun hanya mau salaman dengan jemaat yang datang? Karena senyum dengan jemaat yang baru itu sukacita. Itu panggilan hidup saya. Hidup ini singkat. Lakukan panggilan Tuhan dalam hidup saudara supaya tidak menyesal. Amin. Yang ketiga, supaya saudara sadar, tanyakan yang ketiga ini. Hidup ini singkat. Mengapa saya memiliki apa yang saya miliki? 1, 2, 3. Mengapa saudara diberkati? Untuk jadi berkat. Dengar, di alam kekekalan nanti, dengar baik-baik. Yang namanya ATM, kemudian deposito, kemudian sertifikat rumah, di surga tidak laku. Karena harta yang akan menyertai Anda masuk surga, bukan harta yang Anda kumpulkan, harta yang Anda bagikan. Maka tolong mumpung masih hidup, belajar berbuat baik untuk sesama. Amin. Tengok temanmu bilang, jangan pelit. Pernah ketemu orang pelit? Orang pelit itu mau senyum mikir 1000 kali. Dia takut kalau senyumnya diminta lagi oleh tetangganya. Maka suami-suami jangan pelit kepada istri. Itu Pak, ya. Itu istri yang langsung amin, ya kan? Karena istri yang selalu main hitung-hitungan tuh Pak, ya. Sebaliknya, dengar, saya tahu ini dapat nasihat dari orang tua. Jangan pelit dengan suami. Hal yang sepele saja, senyum. Antar suamimu kerja dengan senyum. Nanti waktu tahu kapan dia suami tiba, sudah mandi bersih, baju yang rapi, bau wangi, berdiri depan pintu, sambut suamimu, senyum. Suami sudah duduk, bikinkan kopi, pisang goreng, sajikan dengan senyum. Nanti jam 9.30 di tempat tidur, senyum kanan, senyum kiri. Itu gaji bulan akan dikasih semuanya. Hidup ini singkat, jangan pelit, itu artinya. Amin. Yang kedua, orang bijak, kalau mau bijak, dengar. Salah satu doanya Musa bilang begini. Orang bijak itu harus seimbang. Dengar. Buatlah kami bersukacita. Ada kata apa? Ada kata apa? Seimbang, balance. Dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Dia sedang berdoa, Tuhan, buatlah kami hidup seimbang. Kalau kemarin menderita, biarlah kami juga diberi sukacita. Supaya ada seimbang. Kata kuncinya adalah seimbang. Dengar baik-baik. Happiness is about balance.
Kebahagiaan itu mengenai seimbang. Makanya Tuhan sudah menciptakan. Ya kan? Apa yang Anda masukkan sebentar lagi harus dikeluarkan. Kalau tidak kembung. Sudah dibuat balance oleh Tuhan. Ya kan? Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ikut baik-baik, seimbang dalam masalah mengatur keuangan. Jangan karena lihat ini, lihat itu, lihat TikTok. Tiap hari selalu ada paket datang. Ya. Yang stres suaminya. Belanja terus, Shopee terus. Saudara, jangan sampai Anda punya banyak, tetapi akhirnya tidak bisa tidur karena harus bayar melunasi. Akhirnya saudara pikir nanti siapa lagi, pinjol mana lagi, tagihan mana lagi. Tiap hari Anda mikir bagaimana. Seimbang. Seimbang dalam pengeluaran dan pemasukan. Seimbang dalam kerohanian. Seimbang antara kerja dan istirahat. Karena Tuhan sudah mengatur, ya kan, dari 24 jam ada 8 jam istirahat, 8 jam kerja, 8 jam bersosialisasi. Anda melanggar, dengar, kalau Anda melanggar hukum istirahat, di Yesaya ada itu 59, kalau Anda melanggar hukum Sabat, hukumannya apa? Mati. Dengar baik-baik. Jangan sampai Anda mengorbankan kesehatan Anda hanya demi mendapatkan lebih. Tidak berhikmat. Karena apa? Nanti setelah lebihnya itu dikumpulkan, badanmu digerogoti penyakit, habis untuk bayar obat dan ongkos rumah sakit. Maka beristirahatlah sebelum diperistirahatkan. Kelihatannya harus diucapkan ini. Suami-suami, you are a man of achievement. You are driven by achievement. Para pria, dengar baik-baik. Kita ini mau selalu ini, mau ini. Kadang-kadang lupa istirahat. Betulnya keras sekali ya. Juga kita semua para pria ini, yang namanya pria itu driven by achievement. Kita tidak mau nganggur. Selesai ini mau ini. Yang sengsara itu istrimu. Sama anak-anakmu, keteteran di belakang, ngikuti kamu. Istirahat. Karena kalau kamu tidak istirahat, yang jadi korban istrimu. Amin. Semua istri bilang bertobat. Saudara-saudara, kita harus seimbang. Saya harus belajar seimbang karena dulu saya pernah salah prioritas dalam hidup. Pelayanan. Waktu kena kanker, baru denger. Tahu denger. Aduh, kanker lagi semangatnya melayani Tuhan, kena kanker. Baru saya sadar, ternyata badan ini perlu istirahat. Dan istirahat adalah hadiah terbaik untuk tubuh Anda. Amin. Istirahat itu tidak dosa, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau menikmati segalanya, sudah waktunya istirahat. Mau makan enak. Kalau yang penting itu uang saudara. Amin. Semua bilang seimbang. Yang bagian ini agak sulit. Kadang-kadang hikmat itu datang dari penderitaan. Ya kan? Masa hidup kami, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ini yang ngomong Musa loh. Musa bilang, aduh umur kami ini berapa? 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya apa? Mengapa dia bangga dengan penderitaan? Karena penderitaan adalah sekolah terbaik untuk iman dan karakter kita. Maka Yakobus itu benar, anggaplah sebagai kebahagiaan saudara-saudara waktu engkau jatuh dalam berbagai-bagai cobaan. Kalau engkau tabah, engkau setia, engkau mendapatkan hikmah. Dan waktu engkau mendapatkan hikmah, engkau tidak kekurangan apa-apa.
Jadi harusnya orang percaya tidak takut menderita. Tidak takut kesulitan. Tidak takut masalah. Karena itulah lahan pembentukan karakter dari iman kita. Maka katakan selamat datang persoalan. 1, 2, 3. Bisa senyum? Saya kasih tahu. Ada banyak kenyataan dalam hidup yang tidak pernah diundang. Tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditunda, tidak bisa dibelokkan. Hanya bisa kita terima. Nah, maka pertanyaan yang baik waktu Anda diizinkan menghadapi pergumulan bukan begini. Mengapa saya mengalami semuanya ini? Mengapa saya yang menghadapinya? Itu sampai kiamat tidak akan ada jawabannya. Daripada saudara tanya, mengapa saya menghadapi semua ini? Lebih baik saudara bertanya, what I can learn. Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman yang buruk ini? Dengar saudara-saudara, ternyata banyak yang terbaik dari Tuhan itu sembunyi di pengalaman buruk yang Tuhan izinkan dalam hidup ini. Amin. Jadi waktu Anda diizinkan menghadapi hal yang terburuk, hal yang membuat Anda menderita. Saudara, itu lagu tadi. Lagu yang kita nyanyikan tadi. Segala perkara di dalam Dia yang memberi. Tolong nyanyikan lagu ini waktu Anda sedang diperhadapkan dengan persoalan dalam hidup yang kadang-kadang kita tidak sanggup menghadapinya. Tolong jangan lagu ini ya, lagu ini jangan dinyanyikan waktu Anda akan sedang menghadapi. Lagu ini membuat Anda malah menangis. Haruskah hidupku terus begini? Dengan derita yang tiada akhir. Apakah salahku? Apakah dosaku? Tidak akan ketemu. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengizinkan Anda masuk sekolah penderitaan? Karena saya mengatakan karakter Anda itu satu-satunya yang Anda bawa pulang ke surga. Satu-satunya yang akan Anda bawa pulang ke surga adalah karakter. Dan media sekolah karakter dan sekolah iman itu kesulitan. Amin. Ya kan? Jadi waktu Anda diizinkan Tuhan menghadapi kesulitan, orang bijak akan mengatakan gini, give thanks in everything. Belajar bersyukur dalam segala perkara. Karena kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara. Saya jadi merenung lewat Glen Eagle, kontrol lagi, tiap tahun saya kontrol. Setiap kali lewat cancer center itu saya senyum sekarang. Wow, 20 tahun yang lalu saya rajin datang ke sini nih, tiap minggu 3 kali diradiasi. Kemudian harus kemo 15 kali. Saudara-saudara, waktu itu sulit tersenyum waktu itu, ya kan? Apalagi setelah kemo itu mual bawaannya dan pusing kepalanya, lemes. Tapi waktu saya lewat, saya nengok ke belakang, dia bilang, haleluya, Tuhan baik. Saya diizinkan melewati semuanya itu. Amin. Saya melihat banyak keajaiban. Saya banyak melihat pertolongan-pertolongan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa dan hikmat. Hikmat yang saya dapatkan dari pengalaman buruk itu, saya tidak pernah lupa. Saya pakai untuk kasih pertolongan orang-orang yang alami yang sama. Tidak usah nangis. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Maka saya mau mengajarkan kepada saudara-saudara, dengar, daripada komplain, mengeluh, ngomong, nyesel kesana kemari, lebih baik syukuri apa yang ada. Lanjut. Terus. Ada yang pernah dikhianati? Ada yang pernah dikhianati? Anda harus bersyukur. Bersyukur bukan Anda yang mengkhianati. Ya kan, makanya syukur dalam segala perkara. Ya. Pernah ada yang datang pada saudara menipu? Sampai sekarang uangnya tidak kembali? Bersyukurlah bukan Anda penipunya.
Ini hidup. Saya juga pernah ketipu. Ada orang yang pakai nama teman saya dari Manado lagi jualan kamera. Karena saya tahu dia orangnya pakai fotonya, saya bayar 10 juta. Udah 6 tahun kameranya enggak datang. Saya kena tipu. Mau apa? Mau marah-marah enggak menyelesaikan? Relakan. Syukuri apa ya? Lain kali jangan gampang kena hoak. Siapa yang pernah ketipu katakan? Senasib. Saudara-saudara dengar baik-baik. Waktu Yakobus bilang, anggaplah sebagai kebahagiaan. Itu serius loh. Bahwa cara Tuhan mengolah iman saudara, membentuk karakter saudara, selalu pakai persoalan. Karena apa? Dua hal ini. Tidak mungkin Anda menyenangkan Tuhan tanpa iman. Makanya Anda dipaksa oleh Tuhan hidup dengan iman. Lewat apa? Kesulitan. Yang kedua karakter tadi. Amin. Yang terakhir ini agak berat. Ya kan? Orang bijak tidak lupa bersukacita dalam hidup ini. Ya. Baca ayatnya, kenyangkanlah kami. 1, 2, 3. Saudara tahu bahwa Musa tidak diizinkan masuk tanah perjanjian? Karena ada satu kelemahannya, dia marah, gampang marah. Tapi tidak berarti dia mengakhiri dengan penyesalan. Dia masih berdoa supaya bisa bercita di hari-hari tua kami. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dunia adalah tempat latihan sukacita. Karena waktu Anda masuk surga, surga kita semua praktek. Di surga tidak ada air mata dan tangisan. Di sana hanya sukacita. Maka saya mau kasih awasan kepada Anda yang hidup dalam kepahitan, sulit senyum, tiap hari marah-marah. Saya jamin Anda tidak betah masuk surga. Serius. Sebab tiap pagi kita akan menyembah kayak tadi, menyanyi, kemudian saudara mojok di belakang, ya kan? Karena tidak biasa sukacita, lama-lama saudara lihat wajahmu sendiri, saudara bosan. Kemudian saudara tanya malaikat, Tuhan, apakah ada tempat alternatif? Ada. Mau pindah. Maka tolong hidup singkat ini bersukacitalah. Saya bisa ngecek Anda hidup sukacita atau tidak dari wajah Anda. Nanti tolong pulang dari kebaktian selfie ya. Selfie. Bandingkan antara umurmu dengan wajahmu. Kalau umur 26, tapi wajah kayak 62. Kemungkinan Anda hidupnya penuh dengan kepahitan. Tapi kalau sebaliknya umur 62 wajah kayak 26. Wah, hati yang gembira adalah obat. Amin. Makanya saya senang dengan nenek saya itu suka kasih nasihat. Weh, le wong urip kuwi luweh kabeh. Kadang-kadang cuek. Jangan semua dimasukin hati. Yang bikin Anda sakit hati karena Anda makan hati. Bodoh. Makanya Ayub bilang orang bodoh mati karena sakit hati. Saya mau tanya, ya, kalau saudara minum baygon, yang mati yang jual baygon, atau yang ngantar baygon, atau yang lihat saudara minum baygon? Ya, kalau Anda menyimpan kepahitan sehingga Anda hidup dalam sukacita, yang bodoh siapa? Menyimpan kepahitan itu bunuh diri. Saya sudah sering menanyakan ini. Kalau Anda digigit ular, ada dua pilihan. Pergi ke dokter, keluarkan racunnya. Atau cari sabit, mana ularnya, mana ularnya, mana ularnya, kejar ularnya. Saya mau tanya, siapa yang mau ke dokter keluarkan racunnya? Angkat tangan. Bijaksana. Tapi yang kejar ularnya, belum sampai ketemu ularnya, Anda mati tengah jalan, BODOH. Jadi
Istri-istri, dengar nih. Kalau suamimu sudah mengatakan, maafkan saya sayang. Maaf. Saya maafkan tapi, jangan pakai tapi. Kalau suamimu sudah mengatakan, sayang maafkan saya. Maafkan, kenapa harus nunggu berhari-hari? Yang rugi Anda sendiri. Sehingga itu pintu yang tidak salah digebrak. Piring yang tidak salah dibanting. Gara-gara masalah dalam hati ini. Hidup ini singkat. Bersukacitalah. Ada foto satu. Saya mau tanya, kapan Anda terakhir kali tertawa terbahak-bahak? Ya, sekarang. Dengar baik-baik ya. Ini serius nih. Waktu Anda lahir, menurut survei, bayi itu bisa senyum dan ketawa 450 kali dalam 24 jam. Maka bayi tidak diapa-apakan, senyum sendiri. Masih ingat, kebetulan saya baru dapat bayi lagi di rumah. Saya kasih nama Gideon, dia dikasih umur 12 hari. Jadi anak saya. Saya perhatikan, ini bayi tidak diapa-apakan, terpingkal-pingkal, lagi tidur, terpingkal-pingkal sendiri. Itu bayi. Tapi menurut survei setelah umur 45, tinggal 15. Jauh sekali perbandingannya, 450 tinggal 15. Yang 435 kemana? Ya hilang bersama dengan tagihan, pergumulan, kesulitan. Maka bersukacitalah. Serius loh. Waktu Rasul Paulus sampai 6 kali dalam kitab Filipi bilang, rejoice, rejoice. Orang berhikmat mengutamakan kebahagiaan, sukacita. Amin. Amin. Saudara tahu waktu Anda tertawa terbahak-bahak 10 menit? 10 menit Anda tertawa terbahak-bahak, otak kanan saudara mengeluarkan endorfin. Hormon anti kekebalan tubuh yang bikin sukacita. Katanya itu bobotnya sama dengan botrek 4. Saya membaca bukunya Pak Chuck Swindoll, judulnya Laugh Again, tertawa kembali. Dia membuat sebuah analisa seorang bapak namanya Norman Cousin. Norman Cousin itu divonis komplikasi 3 bulan suruh pulang karena sudah tidak bisa apa-apa lagi. Maka waktu dia bawa pulang, dia pesan istrinya taruh televisi di depan tempat tidurnya. Tiap hari dia setel namanya candid camera. Kalau di Amerika ada tontonan candid camera atau spontan. Kalau Indonesia dulu spontan. Ngakak tiap hari, ngakak ketawa. 3 bulan kemudian sembuh total. Kemudian University of California bikin penelitian. Apa yang membuat dia sembuh total? Ketawa. Maka tertawalah sebelum dilarang. Serius saudara. Anda yang kurang tertawa, itu Anda cepat tua. Saudara tahu bahwa waktu Anda tertawa, semua aliran darah itu kena aliran darah, terpompa. Makanya orang yang baru ketawa ringan. Badannya ringan, ya kan? Coba waktu Anda sakit gigi, tertawalah. Terutama waktu Anda sakit, teralih konsentrasinya, sehingga tidak sakit lagi. Ya kan? Tapi ini benar, saudara-saudara. Di dalam ketawa, itu ada awet muda. Di dalam ketawa, itu banyak rezeki. Amin. Yang sudah akhir-akhir ini jarang ketawa, tolong perbaiki wajahmu. Ketawalah. Bijak. Amin. Jadi ingat, hidup ini singkat. Jaga keseimbangan. Jangan lupa belajar dari penderitaan. Dan bersukacitalah. Mungkin sudah mengatakan, waduh tidak bisa Pak. Sudah saya paksa tidak bisa. Tertawakanlah kebodohanmu sendiri. Saya tutup dengan ini. Saya kadang-kadang kalau sudah sulit ketawa, saya ingat kebodohan saya. Masuk di dunia fantasi. Mau ngajak anak saya pertama, masih kecil, ke dunia fantasi. Di mobil itu saya sudah lihat, pintu karcis itu ada wanita seragam biru-biru, sambil ada tasnya jualan botolan, ada minuman botol. Wah, saya baru mendengar ada minuman yang untuk stamina laki-laki. Ya kan? Waktu itu namanya kerating deng, waktu itu baru muncul. Tanpa pikir panjang saya beli 2.
Waktu saya beli, saya buka, saya minum, semua pada ketawa di situ. Perempuan yang pakai seragam biru-biru ketawa. Saya jadi salah tingkah, saya lihat. Ya ampun, Kiranti. Itu minuman untuk wanita yang sedang menstruasi. Saya sudah salah tingkah, masih satu nih, masih satu. Saya mundur cari tempat sampah. Saya buang. Saya masuk ke mobil, istri saya tanya, kenapa? Kenapa? Saya salah beli. Saya pikir kerating dek. Lalu apa yang kau beli? Kiranti. Dia malah tanya, rasanya bagaimana sekarang? Setiap kali saya ingat itu, saya ketawa sendiri. Tidak ada salahnya mentertawakan kebodohanmu sendiri. Hidup ini singkat. Amin. Mari kita berdiri. Ada satu lagu, singer bisa maju depan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nyanyikan lagu ini, saudara. Lagu ini akan terus menolong saudara menjalani kehidupan lebih baik. Amin. Sementara saudara menyanyi lagu ini, tolong ingat kebodohanmu, saudara. Mari, singer bisa nyanyikan, kita menyanyikan lagu ini. Amin. Hiduplah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Amin. waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi Amin, amin, amin. Masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Bapak Ibu, saya tergerak berdoa buat siapapun yang hari ini saudara diingatkan, ditemplak, dikoreksi. Dan dalam hatimu kau mengatakan, Tuhan, aku tahu umurku singkat. Jadilah aku bijaksana. Menggunakan waktu, menggunakan berkat, menggunakan talenta, menggunakan kesempatan yang ada. Pakai hidupku Tuhan. Penuhi hari-hariku dengan sukacita, sehingga aku bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencanamu. Yang jauh di lubuk hatimu engkau mengatakan, Pak Paulus, saya perlu lebih berhikmat lagi. Saya mau lebih menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya mau lebih banyak berbagi dan melayani Tuhan. Angkatlah tanganmu, saudara. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, 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 amin. selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya. Haleluya. Haleluya. Sudah jadi oh Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk umatmu, jemaatmu di tempat ini yang sudah ditemplak, disegarkan, dikoreksi, diperbaiki oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini kami rindu
menjadi orang-orang yang bijaksana, menggunakan waktu, talenta, kesempatan, berkat Tuhan untuk memberkati orang lain, memberkati pekerjaanmu, sehingga kami menjalani hidup ini dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Berkati kami semua Bapa, berkati kami semua, jamah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Nyanyikan di saudara saya lagi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus kiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagimu. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagimu. Tuhan baik untuk selamanya, Tuhan baik untuk selamanya, berkat-Nya berlimpah seumur
sejahtera. Yesus baik bagiku, sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Tuhan selalu melindungi, menyertai kami dimanapun kami berada. Kami aman bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap keluarga kami dimanapun kami pergi, kami bekerja, kami melayani. Tuhan menyertai apapun yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bagulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan engkau menjadi umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin.